Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zul Afandi. Saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Manajemen Keamanan Informasi, di mana saya kebagian untuk menjelaskan materi ad hoc network atau jaringan ad hoc. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sedikit spoiler, jaringan ini adalah jaringan yang paling mudah untuk digunakan atau paling mudah konfigurasinya. Akan tetapi kita jarang menggunakannya karena jarang ditemui dan kegunaannya sangat simple. Jadi jarang kita gunakan. Baiklah, beberapa hal tentang jaringan ini. Yang pertama, spontan. Apa maksud dari spontan ini? Spontan ini maksudnya adalah kita bisa langsung mengkonfigurasi jaringan ini seketika itu juga. Karena awalnya ad hoc ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya untuk ini. Maksudnya itu, apabila kita ada sesuatu yang dadaan, misalnya kita akan melakukan rapat pagi ini, maka kita langsung bisa melakukannya pagi itu. Begitu juga dengan jaringan ini. Apabila kita ingin menghubungkan jaringan ini pagi itu juga, maka kita langsung bisa mengkonfigurasinya. Selanjutnya adalah terbatas. Maksud terbatas di sini adalah ruang lingkup dari jaringan ini sangatlah kecil. Anggaplah dalam 100 meter hanya beberapa orang yang hanya bisa masuk. Jadi ruang lingkupnya terbatas, hanya tempat tertentu saja yang bisa tercapai atau terhubung kepada ad hoc atau jaringan ad hoc ini. Selanjutnya adalah simple. Maksudnya simple adalah konfigurasinya yang mudah sehingga memudahkan dalam menggunakan ad hoc network ini. Selanjutnya adalah soal biaya, yaitu murah. Karena jaringan ini tidak membutuhkan perangkat tambahan seperti router dan alat lainnya, maka jaringan ini bisa dianggap sangat murah karena tidak membutuhkan perangkat apa-apa lagi, hanya cukup mengkonfigurasi di perangkat yang ingin kita gunakan untuk berbagi jaringan. Selanjutnya, gambaran umum tentang jaringan ini adalah seperti ini. Seperti dilihat di gambar, jaringan ad hoc ini dibuat tanpa adanya infrastruktur. Jadi apabila salah satu jaringan membuat seperti hotspot, maka jaringan yang lain bisa langsung menyambung kepada jaringan hotspot tersebut. Di sini kita baca, jaringan ad hoc adalah jaringan yang dibuat tanpa adanya infrastruktur pendukung jaringan dan dibuat secara spontan tanpa ada perencanaan dan bersifat tidak permanen. Jelas di situ, maksud tidak permanen adalah apabila salah satu dimatikan, maka otomatis jaringan tersebut akan mati karena tidak ada lagi yang berperan atau tidak ada lagi lawan mainnya. Anggap saja ada dua orang yang saling berhubungan menggunakan ad hoc network ini. Apabila salah satunya terputus, maka otomatis yang satu tidak bisa dipakai lagi karena sudah tidak ada sebaliknya atau tidak ada partnernya. Selanjutnya, kegunaan. Kebanyakan kegunaan ad hoc ini adalah untuk transfer data seperti foto, file, video, gambar, dan sebagainya. Selanjutnya, kegunaan jaringan ad hoc ini adalah untuk komunikasi terbatas. Semisal, komunikasi ini ditujukan kepada ruang lingkup tertentu itu saja. Contohnya ketika terjadi bencana. Pas terjadi bencana, biasanya tower-tower yang untuk pemancar itu biasanya terdampak juga dan rusak. Sehingga alangkah baiknya, atau ini merupakan langkah darurat di mana sebuah jaringan bisa dibangun tanpa adanya infrastruktur tambahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, seketika itu juga semisal terjadi bencana, kita bisa langsung membangun jaringan ad hoc network antar beberapa device. Jadi penyelamatan bisa langsung dilaksanakan tanpa terkendala soal masalah jaringan.
karena dalam lingkup tertentu jaringan ini tetap bisa terhubung tanpa adanya infrastruktur tambahan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya kelemahan. Kelemahan dari sistem ad hoc network ini sistem keamanannya. Seperti diketahui, saat mengatur hotspot kita memang memasukkan password, tetapi itu hanya terbatas atau hanya setingkat keamanan di smartphone saja atau keamanan di hotspot itu sendiri saja. Tidak ada keamanan tambahan seperti yang ada pada layanan infrastruktur seperti router, access point, dan lain sebagainya, sehingga akan rentan disusupi. Kabar baiknya, karena jaringan ini lingkupnya hanya terbatas, jadi peretas itu tidak bisa sembarangan untuk masuk kepada jaringan ad hoc network ini, karena bisa dibayangkan dalam lingkup 100 meter tentu saja kita tahu siapa saja yang bisa masuk ke dalam jaringan yang dibuat tadi. Mustahil dalam 100 meter itu kita tidak bisa menemukan siapa pengguna rahasia atau akun yang tidak didaftarkan tiba-tiba saja masuk ke dalam jaringan yang ada. Jadi kelemahan ini bisa dibilang bisa diminimalisir karena itu karena kelemahannya ini sebenarnya sudah tertutupi oleh kelebihannya tadi, jaraknya terbatas. Selanjutnya pembagian jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc ini ada secara garis besar ada 5 pembagiannya. Yang pertama adalah mobile ad hoc network atau MANET. Mobile ad hoc network seperti namanya, ini bisa mencakup semua perangkat mobile seperti laptop, PC, smartphone, printer, fax, dan lain sebagainya. Itu terhubung dalam satu jaringan, kemudian bisa dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga bisa terhubung satu sama lain. Dan seperti disebutkan di awal, tidak membutuhkan infrastruktur tambahan seperti halnya dalam menyusun LAN atau WLAN. Untuk MANET ini akan ada pembahasan lainnya akan disampaikan oleh teman saya, tetapi tidak ada di video ini. Cuman saat saya lihat di slide yang ditugaskan itu ada di poin nomor 14. Selanjutnya Vehicular Ad Hoc Network atau VANET. VANET ini hubungannya dengan kendaraan yang ada di jalanan. Mudahnya mungkin ini seperti IoT di mana kendaraan itu bisa saling berhubungan satu sama lain. Saling berhubungan ini dalam maksud berhubungan jaringannya. Seperti mobil satu bisa berkomunikasi dengan mobil lain dan sebagainya. Selanjutnya adalah wireless mesh network. Wireless mesh network ini sebenarnya adalah gabungan antara jaringan terstruktur dan jaringan infrastruktur dan jaringan ad hoc. Yang mana jaringan infrastruktur ini membutuhkan seperti tambahan perangkat seperti access point, modem, dan lain sebagainya untuk membangun sebuah jaringan WLAN. Jadi maksudnya jaringan mesh ini saling melengkapi, di mana ada satu gedung itu terhubung dalam WLAN sekaligus terhubung dalam ad hoc. Jadi jaringan ini bisa dikatakan stabil. Selanjutnya adalah smartphone ad hoc network. Smartphone ad hoc network ini adalah perangkat yang seperti kedengarannya, seperti judulnya, ini hanya antar smartphone saja. Selanjutnya adalah wireless sensor network. Implementasinya digunakan semisal diletakkan di sebuah waduk. Waduk itu mengukur ketinggian air, sehingga apabila sudah di ambang batas tertentu ada monitoring yang dilakukan oleh petugas di sana, sehingga bisa diketahui kadar airnya berapa, ketinggiannya berapa, dan lain sebagainya.
Demikianlah presentasi saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan ada lanjutannya berupa bagaimana mengkonfigurasi ad hoc network ini menggunakan sistem manage. Bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan bagaimana cara sharing file. Langsung praktek. Di sini kita menggunakan dua komputer. Satu komputer kita gunakan sebagai penyedia hotspot atau penyedia jaringan. Di sini saya menggunakan Windows 10. Dan ternyata di Windows 10 ini untuk pengaturan ad hoc networknya tidak ada pengaturan secara antarmuka. Jadi harus kita memasukkan komen manual menggunakan komen prompt. Sepertinya bisa langsung terhubung ke jaringan menggunakan ini, ada mobile hotspot namanya. Cuman karena kita mendemonstrasikan seolah-olah tidak ada internet, maka kita buat laptop pertama ini sebagai penyedia layanan atau penyedia hotspotnya. Langsung saja kita masuk ke CMD, lalu kita run sebagai administrator. Di sini kita tulis komennya net ulan set network SSID. SSID ini adalah nama jaringannya, kita tulis jaringan ad hoc. Lalu key-nya ini passwordnya ya, password wifi-nya kita tulis 123.123.123. Kita enter, berhasil. Lalu kita jalankan menggunakan komen ini net ulan start network. Berhasil dijalankan. Lalu kita berlari ke laptop yang kedua. Di laptop yang kedua kita sambungkan ke jaringannya. Ntar nih udah langsung tersambung ya, ini bisa kita lihat. Lalu langsung kita coba membuat file baru untuk di share. Kita new folder, kita folder sharing. Di dalamnya kita buat teks dokumen. Dalamnya kita isi ini adalah file dari laptop 2. Kita simpan, lalu kita sharing. Untuk sharingnya ini caranya adalah klik kanan properties, lalu ada sharing di sini, kita share. Lalu ini kita panah ke bawahnya, kita klik, kita ambil yang everyone artinya setiap orang yang berada di jaringan bisa melihat atau bisa mengakses file tersebut berada di jaringan yang kita buat di laptop yang pertama tadi. Lalu ini kita add, ini permission levelnya defaultnya adalah read, bisa kita ubah read dan write. Beda atau penjelasan antara read atau write di sini, read di sini artinya adalah membaca. Jadi yang punya atau everyone di sini selain yang memiliki file foldernya hanya bisa membaca filenya, tidak bisa memodifikasi. Apabila ingin memodifikasi, maka permission levelnya kita ubah jadi read and write. Kita ubah saja menjadi read and write, lalu kita share. Sudah. Lalu kita close. Untuk memastikan, kita pastikan dulu apakah file ini sudah di sharing atau belum. Kita bisa ke bawah, ini ada network, lalu kita masuk ke laptop kita sendiri. Laptop kita sendiri adalah ini, yang kan ini adalah laptop satunya, laptop yang kita jadikan sebagai hotspot tadi.
di laptop yang saya, kita lihat ini ada folder sharing yang kita sharing tadi, lalu ada dokumen di dalamnya sesuai ya filenya. Baiklah, kita coba ke laptop yang pertama. Di laptop yang pertama tadi kita buka di network, lalu di laptop yang G4 ada folder sharing. Seperti yang dilihat, kita bisa melihatnya karena permissionnya tadi adalah read and write, jadi kita bisa menambah atau bisa memodifikasi. Tulisannya adalah file sudah diterima. Kita simpan, kita keluarkan. Kita coba lihat di komputer yang kedua. Di komputer yang kedua kita lihat folder sharingnya, lihat dokumen, nih file sudah diterima. Artinya foldernya berhasil dimodifikasi. Kita coba apakah kalau kita ubah permissionnya menjadi read saja. Oke, done, close. Lalu kita coba di laptop yang satunya. Ini folder yang tadi, kita refresh dulu supaya perubahannya keluar. Lalu pas kita lihat filenya, kita ubah, ini tidak bisa kita save. Apabila kita save, maka keluar perintah save as, karena file yang asli tadi tidak bisa kita ubah. Seperti itu ya. Ini langsung kita keluarkan saja, kita don't save. Sekarang kita coba memindahkan file yang lumayan besar, sekitar 800 MB. Di sini di laptop 1 sudah saya siapkan. Ini ada file sharing, di dalamnya ada file ini, biasanya file laptop 1, kita simpan saja. Lalu ini ada Corel, besarnya bisa kita lihat, ini 800 MB. Sama seperti sebelumnya, bisa kita klik properties, kita sharing, kita share. Lalu ini kita everyone, add, ini ganti read and write karena kita ingin memindahkan file dari laptop 1 ke laptop yang kedua. Kita done, di close saja. Lalu kita coba lihat di laptop yang kedua. Di laptop yang kedua, di networknya, ini yang desktop tadi, ada file sharing di sini. Ini ada file Corel, sudah masuk ya. Sekarang kita coba pindahkan file Corel ini dengan cara drag and drop, bisa copy paste. Nah, saya memakai drag and drop, lalu pindahkan ke XD. Ini kopinya sedang berjalan, perintah kopinya. Jadi kecepatan maksimalnya adalah sekitar 5 MB-an, 6 MB-an. Itu menurut saya sudah lumayan kencang daripada memakai USB biasa. Meskipun kalau dibandingkan dengan memindahkan dengan hard disk eksternal, kecepatannya sangat tidak sebanding. Baiklah, demikianlah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.